Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Nafsul lawamah adalah jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Kita pernah menjelaskan ada 3 jenis jiwa, kondisi jiwa. Pertama, an-nafsul ammarah. Kedua, an-nafsul lawamah. Ketiga, an-nafsul mutmainnah. Nafsul ammarah adalah jiwa yang selalu cenderung kepada dosa, maksiat, dan keburukan. Dan sangat berat melakukan ibadah dan amal soleh. Jadi kecenderungan itu dosa dan maksiat. Itu disebut dengan nafsul ammarah, dan itulah seburuk-buruk jenis jiwa. Kedua, agak sedikit lebih bagus, yaitu an-nafsul lawamah. Lawamah itu adalah bentuk sigat mubalaghah dari laim. Laim itu yang mencela. Kalau mencelanya terus-terusan sering disebut lawam. An-nafsul lawamah, jiwa yang banyak mencela diri sendiri. Yaitu jiwa yang ada kecenderungan berbuat dosa dan maksiat. Setelah dia melakukan dosa dan maksiat, dia menyesal. Lalu mencela diri sendiri. Aduh, kenapa saya begini? Kenapa saya lebih mengikuti bisikan syaitan? Kenapa begitu? Dia cela dirinya sendiri. Tobat dari dosa tersebut. Tapi beberapa hari kemudian dia terjerumus lagi ke dalam dosa. Lalu dia sadar lagi, lalu dia menyesal lagi, lalu dia celak lagi dirinya sendiri. Tobat. Beberapa lama kemudian dia terjerumus lagi ke dalam dosa. Karena dia sering mencela dirinya sendiri akibat sering terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, disebut dengan sebutan an-nafsul lawamah. Jiwa yang sering mencela. Maksudnya mencela diri sendiri ketika berbuat dosa dan maksiat. Nah, yang terbaik adalah an-nafsul mutmainnah, jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Yaitu jiwa yang selalu cenderung kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada tauhid, kepada amal soleh, kepada kebaikan, dan sangat tidak menyukai keburukan. Makanya jiwanya selalu mendorong seluruh anggota badannya untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi apapun yang Allah larang. Dan itulah sebaik-baik jiwa. Nah, apa yang harus dilakukan apabila seseorang jiwanya termasuk jenis yang kedua, yaitu an-nafsul lawamah. Dosa, menyesal, mencela diri sendiri, tobat. Terus dosa lagi, menyesal lagi, celak lagi diri sendiri, dan seterusnya. Ada 2 obat. Obat yang pertama, ini apa namanya? Seorang terjerumus ke dalam dosa itu karena 2 hal. Karena syubhat dan karena syahwat. Obat dari syubhat adalah ilmu. Obat dari syahwat adalah amal. Cari ilmu tauhid. Terutama ilmu yang berkaitan dengan asma dan sifat Allah. Karena pengetahuan kita tentang tauhid akan menanamkan ke dalam jiwa kita khauf, raja, tawakal, mahabbah, ruhbah kepada Allah yang sangat kuat. Berbanding lurus dengan kedalaman ilmu kita tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kenali Allah sedekat mungkin. Mengenal Allah mengakibatkan iman kita bertambah. Rasa takut kita bertambah. Mahabbah kita bertambah. Raja kita bertambah. Tawakal kita bertambah. Keikhlasan kita bertambah. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Para ulama.
Ya, kenali Allah, kenali syariatnya. Ilmu ini bisa mengusir syubhat. Itu pertama. Kedua, ilmu bisa meraih hidayah untuk beramal. Ilmu ini sumber hidayah loh. Setiap orang yang berilmu akan Allah berikan hidayah kepadanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah akan permudah bagi orang itu jalan menuju surga. Apa maknanya? Kata Syekh Al-Utsaimin dalam Kitabul Ilmi, yang dimaksud sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan orang itu jalan menuju surga. Maknanya Allah akan berikan hidayah. Dengan ilmu, dengan mencari ilmu, Allah akan berikan hidayah. Dengan hidayah itu dia beriman, beribadah, beramal soleh. Dan ibadah, iman, amal soleh itu merupakan hal yang mempermudah seseorang masuk surga. Ilmu adalah hidayah. Jadi dengan berilmu orang terdorong untuk beramal. Amal ini obat bagi syahwat. Jadi untuk mengupgrade kondisi jiwa yang lawamah menjadi jiwa yang al-mutmainnah, lakukan dua hal. Pelajari ilmu, lalu amalkan ilmu tersebut. Insyaallah itulah penghantar untuk memiliki jiwa yang mutmainnah. Ya, wallahu a'lam bishawab.